Selamat datang di kuliah online kali ini untuk week 12, masih tentang bagaimana memanfaatkan metode DSS, sistem pengambilan keputusan, untuk membuat pilihan keputusan investasi TI. Hari ini yang kita bahas adalah tentang metode AHP. Saya langsung ke contoh kasus. Misalkan, untuk metode AHP itu yang pertama itu perlu dilihat perbandingan berpasangan antar alternatif. Kita sudah menentukan nilai. Ini nilainya kan yang kita ambil skala Sati ya, 1 sampai 9. Misalkan ini alternatif komputernya ada 3 alternatif, kemudian kriterianya flexibility. Untuk komputer sistem A ini dibandingkan ya dengan komputer B dan C dalam hal kriteria flexibility. Misalkan nilainya tadi ini sudah ditetapkan ya, komputer kalau ini A terhadap A ya, tentunya karena tidak bisa dibandingkan ya, nilainya 1. Komputer sistem A dengan sistem B ini jika dibandingkan adalah B itu 3 kali lebih baik flexibility-nya. Kemudian dengan C itu 9 kali. Kemudian kita lihat di sini B dengan C itu 6 kali. Ya, kalau C dengan C ya 1. Dengan dirinya sendiri ya pasti 1. Selanjutnya kita buat lagi perbandingan berpasangan ya. Untuk mengisi ini kebalikannya B dengan A, berarti kalau tadi A dengan B 3 kali, berarti B dengan A ini sepertiganya ya, 1/3. Yang C dengan C ya tentunya 1. C dengan A ini kebalikannya ya 1/9. Kalau A dengan C itu 9 kalinya. Kemudian C dengan B, kalau B dengan C itu kan 6 kali, tapi C dengan B berarti 1/6. Lanjut, dengan cara yang sama kita lakukan untuk kriteria lain. Di sini misalkan brand name ya. Kita bandingkan brand name untuk ini nama merek ya. Komputer A dengan A ya 1, A dengan B setara berarti ya. A dengan C ini 6 kalinya, B dengan C 3 kalinya. Sama di sini isi untuk yang kebalikannya. Jadi C dengan A tadi kan 6 ya, ini 1/6. C dengan B 1/3. Lanjutkan untuk kriteria lain. Sama, misalkan di sini harga diperoleh perbandingan B dengan A itu 2. Artinya harga komputer B itu lebih mahal 2 kali ya. C 8 kali, dengan B dengan A 8 kali, dengan B 5 kali. Kemudian diisi untuk yang kebalikannya seperti ini. Ini untuk kriteria harga. Lanjut ke kriteria delivery untuk pengiriman ya. Komputer A dengan C itu 6 kali, dengan B 3 kali, dengan A komputer B dengan C 3 kali, komputer B dengan A 1 kali, komputer C
dengan A, karena A dengan C 6 kali ya, 6 kali lebih baik. Ini berarti kebalikannya, ini juga kebalikannya karena di sini 3. Nah, lanjut. Selanjutnya nilai pecahan tadi ya, yang 1/9, 1/3, ada 1/6, itu kita ubah ke dalam bentuk desimal ya. Contohnya di sini tadi perbandingan A dengan B itu kan 3. Tapi B dengan A berarti 1/3. Nah, 1/3 diubah ke desimal. Begitu juga dengan ini, A dengan C itu 9. Maka C dengan A berarti 1/9. Kalau bentuk desimalnya berarti 0,1. Dihitung untuk semua kriteria ya sama. Kemudian ini nilai yang sudah dibuat desimal kita jumlahkan per kolom ya. Ini 1,4, ini 4,1, ini 16 ya, 9 tambah 1 tambah 6. Tuh. Nah, nilai ini nanti digunakan untuk langkah berikutnya sebagai pembagi ya, nilai total ini. Ini semua berlaku untuk semua kriteria. Nah, yang kita sebut hasil dari masing-masing nilai perbandingan berpasangan tuh dibagi dengan total tadi yang sudah bentuk desimal. Ini diperoleh misalnya untuk kriteria flexibility itu didapat 0,6923 untuk komputer A, sistem B-nya 0,72, sistem C 0,5. Nah, untuk langkah berikutnya masing-masing kriteria ini kan sama dihitung dengan jumlah total ya. Nilai masing-masing perbandingan dibagi dengan total, tuh dihitung prioritas faktornya untuk masing-masing kriteria. Misalkan ini harga, flexibility, kemudian merek, delivery, pengiriman. Nah, nanti semuanya dihitung rata-rata ya. Nilai ini dibagi 3. Untuk komputer B, kriteria flexibility. C, ini ditambah ini, tambah ini dibagi 3. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat matrik. Nah, selanjutnya adalah ini menghitung prioritas faktor dirata-ratakan ya. Tadi nilai masing-masing dibagi 3. Ini juga dibagi 3. Untuk setiap kriteria, ini flexibility, price, delivery, brand name. Ini diperoleh dari mana? Tadi nilai perbandingan berpasangan A ya dibagi dengan nilai totalnya. Nah, selanjutnya buat perbandingan untuk bobot faktor. Kalau tadi alternatif ya. Nah, sekarang kita buat perbandingan berpasangan untuk kriterianya. Ini kan di sini kita punya 4 kriteria, ada flexibility, merek, harga, delivery. Nah, kalau dengan dirinya kan 1 ya. Nah, selanjutnya berapa kali nih kepentingan fleksibilitas terhadap merek, fleksibilitas terhadap harga, fleksibilitas terhadap delivery. Misalkan pembuat keputusan ya sudah menentukan fleksibilitas terhadap brand itu 1.
fleksibilitas terhadap harga 5, jadi lebih penting harga ya, 5 kali lipat. Terhadap pengiriman 7. Nah, ini dengan cara yang sama. Ini kan kebalikannya tinggal dihitung dari sini ya. Yang ini price dengan flexibility. Tadi price ini 5, sehingga kebalikannya 1/5. Ini 7, berarti kebalikannya 1/7. Nah, ubah ke bentuk desimal juga, seperti yang tadi ya. Ini kita ubah ke bentuk desimal, misalkan 1/5, ini jadi 0,2 ya. Diubah ke bentuk desimal. Nah, selanjutnya hitung prioritas faktor sama seperti tadi, tapi ini untuk kriteria ya. Totalnya itu diambil dari nilai total masing-masing yang sudah bentuk desimal. Jadi seperti waktu kita menghitung prioritas faktor tapi untuk alternatif ya. Ini kan kriteria. Diperoleh nilai sekian, nanti ini nilainya diperlukan untuk tahap berikutnya. Nah, karena kriteria itu kita beri bobot tadi ya, itu kalau di total nilainya harus 1. Kalau nggak 1 berarti ada kekeliruan. Kemudian untuk merek dengan flexibility 1 per totalnya. Terus ini yang desimal harga tadi 1/5 ya, bagi dengan totalnya. Ini totalnya juga sama total. Berikutnya hitung prioritas bobot faktor, sama seperti yang tadi, dijumlahkan di rata-rata bagi 4. Tapi ini untuk kriteria ya. Kalau tadi alternatif itu ada 3 pilihan kan, sistem A, sistem B, sistem C. Kriterianya ada 4, jadi bagi 4, jumlahkan bagi 4. Nah, ini nanti dipakai. Selanjutnya, jadi kita punya bobot flexibility 0,47, rename 0,33, price 0,09, delivery 0,09. Totalnya harus 1. Jadi yang berperan, yang bobot yang diutamakan itu adalah fleksibilitas ya, 47%, kemudian merek dan seterusnya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan menghitung prioritas keputusan secara keseluruhan dengan cara masing-masing kriteria itu kita kan sudah hitung prioritas faktornya yang ada di tabel 20. Misalkan untuk flexibility itu adalah 0,6583. Sedangkan bobot untuk flexibility di tabel 27 itu adalah 0,4713. Sehingga prioritas keputusan secara keseluruhan untuk komputer sistem A ini diambil dari yang tabel 20 ya, dikalikan dengan bobot. Kemudian untuk komputer B yang di tabel 20 itu adalah 0,2819 dikali dengan bobot. Ini juga sama dikali dengan bobot. Nah, selanjutnya juga untuk faktor kriteria merek, harga, dan pengiriman. Nah, nilai masing-masing ini terhadap kriteria untuk masing-masing alternatif sistem ya, dijumlahkan, hasilnya ini 0,5, 0,3, dan 0,1. Selanjutnya untuk perhitungan perkalian matriks untuk vektor penjumlahan terbobot. Kita ambil misalkan faktornya fleksibilitas. Bisa diambil faktor lain juga ya. Jadi ambil aja salah satu, apakah nilainya untuk menentukan konsistensi atau enggak. Nah, yang pertama ini kita lihat
nilai faktor ya, prioritas faktor itu ada dari tabel 20 kan ini. Nah ini 0,583 dikali dengan 1, ini adalah nilai perbandingan berpasangan antara komputer A, B untuk fleksibilitas. Itu ada di tabel 10 ya. Kan 1, 3, 9. Ini 0,3 yang sudah bentuk desimal. Nah, kemudian dikalikan masing-masing ya dengan nilai ini faktor prioritasnya atau prioritas faktornya 0,65, nah, dikali kemudian dijumlahkan masing-masing ini untuk satu kriteria fleksibilitas, hasil A ditambah B ditambah C, nilainya ini juga sama ya, ini 0,853 karena kita ambil flexibility terhadap antara komputer A dengan B dengan A, yaitu 0,3 ya. Ini per kolom kita ambil ini nilai A, nilai B berarti yang ini 0,28, masih dari kolom dari tabel 20 ya. Ini kan B 0,289 kita ambil dari sini, yang C kita ambil dari sini. Tuh. Didapat jumlah. Nah, selanjutnya ini kita sudah punya nilai ya di tabel 29 ini 2,0. Nah, ini tabel 29 dipakai untuk menghitung perhitungan perkalian matriks untuk vektor penjumlahan berbobot, yaitu dengan dibagi hasil prioritas faktor yang ada di tabel 20 ya. Ini tadi totalnya 2,0, ini di tabel 20 0,65 untuk komputer A, untuk komputer B 0,289, untuk komputer C 0,0598. Ini hasil dari tahap sebelumnya yang ada di tabel 29. Selanjutnya menghitung indeks konsistensi, yaitu CI. Nilai indeks konsistensi untuk menentukan bahwa perhitungan yang sudah kita lakukan mulai dari matrik berpasangan, prioritas faktor, sampai matrik perkalian untuk perhitungannya itu konsisten. Sedangkan N di sini, N itu adalah jumlah item yang dibandingkan. Kita punya 3 sistem A, B, C. Sedangkan lambda di sini adalah nilai eigen value, itu rata-rata dari nilai vektor penjumlahan terbobot. Dalam soal ini N sama dengan 3 ya. Sedangkan sistem komputer yang dibandingkan ini yang 3, sedangkan lambda-nya ini adalah perhitungan rata-rata dari yang tabel sebelumnya, tabel 30 ya. Sini N-nya banyaknya alternatif, kemudian nilai lambda-nya yaitu 3,1 ditambah 3 ditambah ini dibagi 3. Ini sebetulnya udah kelihatannya konsisten. Hasilnya adalah 0,0270. Ini sangat kecil CI-nya. Nah, selanjutnya kita hitung nilai rasio konsistensi. CI nilai indeks yang tadi sudah kita hitung. Nah, RI di sini rumusnya kan CI dibagi RI. RI adalah indeks acak random ya, random index yang diperoleh dari kumpulan statistik tabel yang dihitung pada
Tabel 31. Indeks acak ini adalah statistik yang dirancang untuk mengidentifikasi variabilitas signifikan secara statistik ya dalam ukuran penilaian. Nah, untuk nilai N3 berarti ini 3, kita punya indeks randomnya 0,52. Ini jumlah N ya, alternatif. Sehingga masukkan rasio konsistensinya, CI-nya tadi 0,02070 dibagi indeks randomnya. Ya, nilai indeks acaknya 0,52. Sehingga diperoleh ini. Ini nilai rasio konsistensi itu dipakai untuk memutuskan apakah sudah konsisten atau tidak ya hasil. Nah, bagaimana hasil perhitungan CR tadi konsistensi rasio untuk kasus ini ya. Nah, interpretasi CR, jika CR-nya diperoleh lebih besar dari 0,1 berarti terdapat ketidakkonsistenan yang cukup, sehingga evaluasi ulang faktor dasar dan alternatif yaitu dari langkah 2 dan seterusnya itu harus dilakukan lagi. Tapi untuk nilai CR yang kurang atau sama dengan 0,1, peringkat pengambil keputusan relatif konsisten dan metode AHP bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Hasil perhitungan kasus ini, kasus contoh kita, CR-nya adalah 0,0519, artinya berarti konsisten ya, bisa dipakai hasil perhitungan dengan AHP. Nah, selanjutnya kita tentukan perankingan. Nah, untuk perankingan, jadi berdasarkan bobot prioritas kriteria, alternatif, dan semua perhitungan perkalian matriks, untuk vektor penjumlahan berbobot bisa ditemukan nilai terpilihnya. Nah, dari tabel yang 28, bahwa diperoleh nilai untuk masing-masing kriteria sistem A sekian dan brand name sekian. Nah, dari totalnya ini adalah 0,53, ini 0,3, 1, ini 0,1. Sehingga bisa dipilih sistem A ya untuk kasus ini dengan metode EHP sistem A karena ini jumlahnya tertinggi. Sistem A adalah pilihan berdasarkan metode AHP. Jadi sistem A yang dipilih karena nilai dari masing-masing kriteria itu adalah terbesar. Ya. Demikianlah materi metode AHP untuk menentukan pilihan keputusan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.